Jamaah sholat Jum'ah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Karena atas nikmat itulah kita masih digolongkan pada golongan umat yang masih istiqomah untuk menetapi keimanan dan keislaman kita. Salawat semoga tercurah atas qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini menyampaikan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau berwasiat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Takwa itu tidak diikat dengan zaman, tidak diikat dengan waktu, dan tidak diikat dengan tempat. Rasulullah berpesan agar kita bertakwa dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dalam arti dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jemaah sekalian, kematian itu datangnya tidak ada jadwal yang kita ketahui, tidak ada pemberitahuan, dan kematian itu tidak harus didahului dengan sakit. Kematian juga tidak harus didahului dengan usia yang tua. Banyak orang masih muda dalam keadaan sehat, tidak sakit, tiba-tiba mati. Hari ini banyak kita saksikan di media-media sosial. Ada orang lagi ngajar ngaji kemudian mati. Ada orang lagi ngimami tiba-tiba meninggal. Ada orang lagi baca Quran kemudian meninggal. Yang insya Allah mereka husnul khatimah. Yang parah banyak juga kita saksikan. Ada yang lagi main bola, selebrasi habis memasukkan bola, lari selebrasi, jatuh kemudian meninggal. Ada yang sedang bernyanyi di atas panggung, tiba-tiba jatuh dan meninggal. Ada yang lagi karaokean, tiba-tiba jatuh tersungkur dan meninggal. Ini kematian. Saya dulu di kampus punya kawan seusia saya, orang Padang. Malamnya sehat, masih bercanda dengan teman-teman. Tidur, pas mau tidur juga pesen ke musyrif, ke teman seasrama untuk minta dibangunkan untuk sholat tahajud. Tetapi tiba-tiba pagi-pagi dibangunkan, dia tidak bangun. Sampai jam 7 baru ketahuan kalau dia sudah meninggal. Ini kematian. Kita tidak tahu kematian itu akan menyapa kita kapan dan di mana tempatnya. Sementara pesan Allah, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya jangan sampai kita mati kecuali dengan husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu nanti yang akan menentukan kita nasib baik kita di akhirat. Sehingga kemudian Rasulullah berwasiat, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Tidak hanya ketika di dalam masjid, tidak hanya ketika di dalam majelis ilmu, tidak hanya ketika berkumpul dengan orang-orang saleh, tetapi dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, apapun aktivitas kita wajib menjaga ketakwaan kita. Baik ketika kita berada di tengah-tengah keramaian maupun ketika kita berada di tempat sepi. Sehingga ketika malaikat maut datang kepada kita untuk mengambil nyawa kita, kita benar-benar telah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam wasiat ini Rasulullah berwasiat, watbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Ketika kita khilaf melakukan keburukan, kata Rasulullah, wadbi'i sayyi'atal hasanah, segera ikuti dengan kebaikan. Maka ketika kita khilaf melakukan keburukan, segera kemudian ikuti dengan perbuatan baik, dengan amalan baik, dengan tindakan baik. Kata Rasulullah, tamhuha, maka perbuatan yang baik itu akan mampu menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Kita tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga. Kita banyak yang khilaf. Dalam waktu hitungan detik baru saja melakukan keburukan dan sadar kemudian istighfar, kadang pun kita tergelincir kembali untuk melakukan keburukan, untuk berpikir hal-hal yang buruk, untuk berkata yang buruk dan lain sebagainya. Maka untuk menghapus dosa-dosa itu, kata Rasulullah, segera ikuti dengan kebaikan. Kebaikan yang pertama mengikuti perbuatan buruk kita minimal adalah istighfar. Kemudian yang kedua diikuti dengan amalan-amalan yang baik seperti sedekah ataupun yang lainnya. Maka perbuatan baik ini akan mampu menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Kemudian jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dalam wasiat takwa juga mengikuti dengan pesan yang lain. Beliau berpesan, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh kebaikan syai'an sekecil apapun. Kadang ada di antara kita ketika melihat orang lain melakukan kebaikan, itu masih membandingkan, baik membandingkan dengan diri kita sendiri atau membandingkan dengan orang lain yang kebaikannya lebih besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh kebaikan apapun itu. Kata Rasulullah, walau antufriha min dalwika, walaupun sekedar engkau menuangkan min dalwika dari botol minumanmu fi ina'il mustashqi, kepada gelas atau cangkir orang yang sedang kehausan. Ada orang haus di perjalanan, kita sama-sama dalam perjalanan. Kita bawa bekal, orang itu tidak punya bekal, tidak punya air. Kita bawa bekal, minuman, botol kita mungkin kecil. Mungkin kalau dihitung-hitung bekal kita tidak cukup ini sebenarnya. Tetapi ketika kita melihat orang kehausan, kemudian kita keluarkan bekal kita tuangkan ke cangkir orang itu. Artinya kita memberi minum orang tersebut. Perbuatan ini sekilas perbuatan sepele, tetapi Rasulullah berkata jangan sekali-kali meremehkan meskipun perbuatannya hanya itu. Atau contoh yang lain yang Rasulullah sebutkan, wa antal wajhuka fi ahika mumbasitun. Walaupun sekedar engkau melemparkan wajahmu, memberikan wajahmu kepada saudaramu dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang senyum, dengan wajah yang menyenangkan, ini merupakan kebaikan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, at-tabasum shadaqah, senyum kepada saudaranya itu sedekah. Memberikan wajah kepada saudara kita, menampakkan wajah yang menyenangkan, yang senyum adalah sebuah kebaikan yang mungkin sepele, mungkin ringan. Tapi kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan-kebaikan itu. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita tidak tahu, barangkali justru kebaikan yang kecil itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah pernah mengkisahkan seorang laki-laki yang dalam perjalanan di tengah padang pasir kehausan, kemudian dia menemukan sebuah sumur, lalu dia turun ke bawah untuk minum dari sumur itu. Setelah dia minum kenyang dari sumur itu, kemudian dia keluar. Begitu sampai di atas, kata Rasulullah, di atas ternyata ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan dan kepanasan.
Lalu orang itu berpikir, anjing ini di bawah terik matahari menjulurkan lidahnya, sepertinya dia kehausan sama seperti saya. Maka dia pun kemudian berpikir untuk mengambil air. Apalah daya di sumur itu tidak ada ember. Dia saja untuk minum turun ke dalam sumur ke bawah dan minum di bawah. Tetapi dia kemudian tidak berputus asa dari melakukan kebaikan. Mungkin ketika kita mau melakukan amal soleh, kemudian kita tidak menemukan sarana untuk melakukan amal soleh itu, kita menyerah. Tetapi orang ini yang kata Rasulullah ini orang Yahudi, dia tidak menyerah ketika dia tidak menemukan fasilitas sarana untuk melakukan amal soleh, mengambilkan air minum untuk seekor anjing. Kemudian dia melepas jawrobnya. Jawrob itu bukan sepatu tapi kaos kaki, sepatu dari kain. Melepas jawrobnya, kemudian dia turun ke dalam sumur, lalu memasukkan kaos kaki itu ke dalam sumur sehingga kaos kaki itu basah. Kemudian dia mengangkat kembali, membawa ke atas kaos kaki yang dalam keadaan basah itu, lalu kaos kaki itu diberikan kepada anjing yang sedang kehausan. Berapa tetes air yang diberikan mungkin tidak menghilangkan, mungkin tidak mengenyangkan si anjing, tetapi paling tidak bisa mengobati rasa hausnya dengan memamah-mamah kaos kaki yang sudah dicelupkan ke dalam air ini. Apa kata Rasulullah? Orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga karena amalan yang dia lakukan. Yang mungkin amalannya sepele, hanya memberi minum dengan kain, dengan kaos kaki yang dicelupkan ke dalam air, bahkan kepada binatang, bahkan binatang yang kebanyakan kita justru memusuhi binatang itu. Apalagi ketika kita melakukan kebaikan kepada manusia, memberikan minum kepada manusia. Sekecil apapun kebaikan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahqiranna, jangan sekali-kali engkau menyepelekannya. Karena bisa jadi amalan itu yang akan menjadi syafaat menolong kita, bukan hanya menolong pelakunya, tetapi juga bisa menolong pelaku dan seluruh keluarganya. Karena banyak amalan-amalan kecil, amalan-amalan ringan yang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan biasanya amalan-amalan ringan yang pahalanya besar, keutamaannya besar itu, tantangan yang kita hadapi dalam melaksanakan amalan itu juga akan semakin besar. Syaitan akan berusaha menggagalkan kita dari mengamalkan amalan tersebut. Kalau seandainya kemudian seorang muslim digoda oleh syaitan untuk gagal melakukan amalan tersebut, syaitan itu tidak berhasil, maka syaitan akan menggoda dengan cara selanjutnya. Kalau tidak bisa digagalkan amalannya, syaitan akan berusaha menggagalkan pahalanya. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang meremehkan amalan baik orang lain, meskipun itu amalan kecil, maka dampak terhadap peremehan dari amalan itu adalah dampaknya kepada diri kita sendiri. Kepada orang yang meremehkan, dia bisa hilang amalan yang dia lakukan. Apalagi ketika dia meremehkan seseorang dengan membandingkan amalan yang dia lakukan sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dia lakukan itu nantinya akan menjadi seperti debu yang menempel di atas batu yang licin, kemudian tertimpa hujan deras. Debu itu hilang, tidak berbekas. Inilah amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang, tetapi ketika dia melakukan amalan itu kemudian melihat orang lain melakukan amalan yang sama, lalu dia meremehkan orang lain dengan membandingkan amalannya dengan amalannya sendiri, meskipun amalannya lebih besar. Karena ini termasuk dalam kategori riya. Amalan riya itu, perbuatan riya itu tidak ada yang mengetahui kecuali yang melakukan dan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan riya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
perumpamaannya seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di bawah gelapnya malam. Tidak ada orang lain yang melihat, tidak ada orang lain bisa mengetahui oh si fulan ini ria atau tidak. Tetapi yang bisa mengetahui si fulan itu ria adalah pelakunya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan ria tadi, meremehkan amalan orang lain dengan membandingkan amalan yang dia lakukan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, agar ketika ajal menjemput kita benar-benar dicabut nyawanya dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan amal saleh, dengan kebaikan, agar amal saleh itu bisa menghapuskan perbuatan buruk yang kita lakukan ketika kita khilaf. Yang ketiga, pesan Rasulullah, jangan pernah meremehkan perbuatan baik orang lain sekecil apapun yang kita ketahui, apalagi membandingkannya dengan amalan yang dilakukan oleh orang lain atau dengan amalan yang dilakukan oleh kita. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 wasiat ini menjadi bekal penting kita dalam beramal, dalam beribadah, dalam meniti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar bisa menjadi bekal kita hidup di dunia, mencari kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat.